Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi model strategi bisnis McKinsey dan penerapannya pada digital marketing. Next. Ya, di kelompok 4 itu sendiri ada saya, Muhammad Riyad Ilarifiansyah. Selanjutnya ada Simpson Jeremy, ada Alivianto Giri, ada Bagus Shalendra, ada M. Jagat Raya PS, dan ada Sandy Bastian F. Next. Ya, dalam pembahasan presentasi ini, kita akan menjelaskan pengertian dari judul presentasi tadi. Terus yang kedua ada penerapan model 7S McKinsey. Dan yang ketiga ada menerapkan model 7S McKinsey yang efektif bagi perusahaan. Yang keempat ada hambatan implementasi strategi perusahaan melalui model 7S McKinsey. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan 7S McKinsey di digital marketing. Next. Ya, next. Ya, McKinsey 7S Framework. Model pemasaran 7S atau yang dikenal dengan istilah McKinsey. 7S Framework adalah sebuah alat untuk melakukan analisa aspek internal pada perusahaan. Analisa McKinsey, 7S Framework biasa juga disebut kerangka kerja 7S McKinsey. Maka kerangka tersebut terdiri dari 7 elemen utama yang pada awalnya diperkenalkan oleh dua orang konsultan perusahaan McKinsey pada tahun 1980-an. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Simpson Jeremy. Silakan. Lalu pada pembahasan kedua yaitu terdapat penerapan model 7S McKinsey. Next. Lalu dalam model 7S McKinsey ini yaitu 7S dalam rangka kerja tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi jika satu aspek saja mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi 6 aspek yang lainnya. Model 7S ini juga berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran yang Anda lakukan. Next. Lalu yang pertama itu strategi. Strategi adalah sebuah rumusan organisasi atau perusahaan yang dipergunakan untuk membangun serta mempertahankan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Strategi tersebut ditujukan agar perusahaan atau organisasi bisa memenangkan persaingan. Strategi harus mempunyai arah yang tegas dan jelas agar setiap individu atau kelompok di dalamnya tahu bagaimana cara yang harus dipakai agar sasaran dari perusahaan atau organisasi bisa tercapai. Next. Dua, struktur atau struktur. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi bagaimana sistem bekerja. Dalam struktur tersebut akan diatur tentang bagaimana sistem yang digunakan oleh perusahaan, bagaimana alur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab, serta jalur pendelegasian tugas pada unit kerja. Tujuannya agar apa yang menjadi sasaran organisasi atau perusahaan tercapai sesuai rencana. Struktur merupakan aspek atau elemen yang bisa terlihat sehingga akan lebih mudah untuk mengubah ataupun mengaturnya. Next. Lalu yang ketiga yaitu sistem atau sistem. Sistem yang dimaksud dalam kerangka kerja 7S adalah sebuah proses dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem tersebut berisi kegiatan operasional harian dan juga bagaimana pembuatan keputusan dalam perusahaan tersebut. Sistem menjadi fokus utama dari manajemen jika terjadi sebuah perubahan organisasi pada perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alivianto Giri. Ya, yang keempat ada skill atau keterampilan. Kemampuan atau kompetensi yang ada pada karyawan dalam sebuah perusahaan sesuai dengan standar yang diharapkan, itulah yang disebut dengan skill atau keterampilan. Dengan adanya keterampilan pada karyawan, perusahaan berharap bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkannya. Skill atau keterampilan yang ada pada karyawan termasuk kapabilitas dan juga kompetensi. Next. Staf atau karyawan. Staf atau karyawan
atau dalam bahasa HR disebut sumber daya manusia atau SDM, merupakan aset dalam perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara seleksi, perekrutan, pelatihan atau training karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah itu, bagaimana mereka dimotivasi serta dihargai oleh perusahaan. Next. Yang keenam ada style atau gaya dari kepemimpinan. Bagaimana jajaran top manajemen memperlakukan karyawannya bisa memberikan pengaruh yang cukup banyak pada kemajuan perusahaan. Gaya kepemimpinan yang baik dari para manajer kepada bawahannya akan membuat mereka menjadi lebih nyaman dalam bekerja sehingga akan lebih loyal terhadap perusahaan. Itulah mengapa dikatakan bahwa gaya kepemimpinan memberikan pengaruh pada seberapa besar kemampuan perusahaan untuk bisa mencapai target dan sasaran. Next. Yang ketujuh, share value atau nilai-nilai perusahaan. Inilah yang sebenarnya menjadi inti dari kerangka kerja 7S McKinsey. Mengapa mereka begitu? Karena nilai-nilai inti yang berlaku pada sebuah perusahaan akan membentuk budaya kerja pada perusahaan itu sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa share value merupakan standar norma yang berlaku bagi semua karyawan dan juga manajemen dalam berperilaku. Bagaimana perilaku karyawan dan manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi citra atau reputasi dari perusahaan tersebut. Next. Model McKinsey 7S ini dapat diterapkan pada berbagai situasi dan merupakan sebuah alat yang sangat baik dalam yang pertama, merancang bentuk suatu organisasi, yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi, yang ketiga, menguji faktor-faktor perubahan pada organisasi, yang keempat, menyelaraskan departemen dan proses selama akuisisi dan merger, yang kelima, menentukan strategi yang baik untuk organisasi. Next. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Bagus. Ya, terima kasih. Yang ketiga itu menerapkan model 7S McKinsey yang efektif bagi perusahaan. Ya, penerapan 7S yang efektif bagi perusahaan yang pertama, identifikasi area yang tidak selaras secara efektif. Nah, tujuannya adalah untuk melihat elemen 7S dan mengidentifikasi apakah mereka secara efektif dan selaras satu sama lain. Harus mencari celah ketidakkonsistenan dan kelemahan di antara hubungan unsur-unsur tersebut. Yang kedua, menentukan desain organisasi yang optimal dengan bantuan dari manajemen puncak. Nah, itu ditentukan desain organisasi yang efektif yang ingin Anda capai dengan mengetahui keselarasan yang diinginkan. Itu dapat menetapkan tujuan dan membuat rencana aksi yang tepat. Yang ketiga, menentukan di mana perubahan apa yang harus dilakukan. Perencanakan tindakan yang terperinci area yang ingin Anda selesaikan dan bagaimana Anda ingin melakukannya. Yang keempat, buat perubahan yang diperlukan. Perubahan yang dilaksanakan dengan baik akan memiliki dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, harus mencari orang-orang di perusahaan atau menyewa konsultan yang paling cocok untuk menerapkan perubahan. Yang kelima, terus tinjau 7S. Peninjauan ulang secara terus-menerus dari setiap area sangat penting karena 7S elemen tersebut bersifat dinamis dan berubah secara konstan. Perubahan dalam satu elemen selalu memiliki efek pada elemen lain dan memerlukan penerapan desain organisasi baru. Next. Ya, yang keempat ada hambatan implementasi strategi perubahan melalui model 7S McKinsey. Nah, yang pertama itu ada strategi. Hambatan yang terjadi pada elemen ini adalah strategi yang menjadi kurang diawasi oleh manajer di perusahaan. Para manajer lebih disibukkan dengan tugas operasional mereka dan tidak ada waktu yang digunakan untuk memperhatikan strategi perusahaan. Akibatnya strategi menjadi hal yang tidak mendapatkan pengawasan dalam proses penerapan. Kurangnya pengawasan manajer terhadap strategi mengakibatkan penerapan strategi tidak maksimal dan
berakibat penerapan tidak sesuai dengan seharusnya. Dalam penerapannya, para manajer dalam 1 bulan melakukan pertemuan hanya 1 kali, bahkan lebih seringnya sama sekali tidak melakukan pertemuan selama sebulan sekali. Yang kedua ada struktur. Hambatan pada elemen ini terletak pada tidak adanya deskripsi di bawah manajer puncak dan adanya rangkap jabatan pada manajemen puncak. Hanya pada struktur manajemen puncak yang memiliki deskripsi pada jabatan di bawah manajer puncak, menjadikan tanggung jawab dan hak yang seharusnya dilakukan menjadi rancu. Tidak adanya deskripsi jabatan menjadikan kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari atasan ke bawahan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas di dalam perusahaan tidak bisa berjalan dengan optimal karena tidak adanya tanggung jawab. Transisi dari perumusan ke penerapan strategi membutuhkan peralihan tanggung jawab dari para penyusun strategi kepada para manajer divisional dan fungsional. Persoalan-persoalan penerapan bisa muncul karena peralihan tanggung jawab ini. Manajer merangkap jabatan lebih dari 1 jabatan mengakibatkan tambahan beban kerja dan membuat beban kerja menjadi berat. Saat ini aktivitas lebih banyak berada pada tingkatan manajemen tengah. Aktivitas sebagai manajer banyak dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun yang digunakan untuk melaporkan mengenai hasil pencapaian perusahaan di tahun tersebut. Aktivitas di luar jabatan sebagai manajer membuat tidak adanya waktu dalam menjalankan aktivitas manajemen strategis. Ya, next. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Jagat, dipersilahkan. Yang ketiga adalah sistem. Hambatan pada elemen ini terletak pada aktivitas perusahaan yang masih belum memiliki standar. Aktivitas fungsional terutama di manajemen puncak masih belum terstandar. Hal ini mengakibatkan timbul ketidaksesuaian antara aktivitas yang terjadi dengan yang sudah diprogramkan. Standar dalam aktivitas perusahaan membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya agar sesuai dengan yang seharusnya. Meminimalkan terjadinya kesalahan dan pada akhirnya menjaga perusahaan agar tetap mengarah pada keberhasilan pencapaian perusahaan. Kaitan dengan implementasi strategi adalah standar membantu mengarahkan aktivitas yang dilakukan karyawan agar sesuai dengan strategi yang diterapkan dan tidak menimbulkan kesalahan yang berakibat mengganggu pencapaian strategi. Next. Yang keempat ada shared value. Hambatan yang terjadi pada elemen ini adalah budaya perusahaan yang masih belum terbentuk. Budaya perusahaan membantu dalam menyatukan orang-orang di dalam perusahaan dan mengarahkan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Tidak adanya budaya yang terbentuk di dalam perusahaan mengakibatkan kesulitan dalam menyatukan orang-orang untuk mau mengarah dalam mencapai tujuan perusahaan secara bersama. Budaya perlu dibentuk untuk mendukung strategi. Next. Yang kelima ada style atau gaya. Hambatan yang ada pada elemen ini adalah kurangnya peranan tim pemimpin, buruknya koordinasi dalam perusahaan, dan manajemen yang masih belum sepenuhnya terpusat. Pemimpin mempunyai peran dalam menyatukan dan mengarahkan orang-orang di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kurangnya peran pemimpin di dalam perusahaan sangat berdampak pada implementasi perusahaan. Strategi menyediakan langkah-langkah perusahaan dalam mencapai tujuannya, namun strategi membutuhkan pelaku yang menjalankannya. Tanpa adanya pelaku, maka strategi yang disusun tidak akan berjalan dan hanya akan menjadi dokumen. Apabila strategi adalah alat yang menunjukkan langkah-langkah dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan, maka pemimpin adalah orang yang menjadi pelaku dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kurangnya peran pemimpin CV, Century Utama Lestari, akan berakibat implementasi strategi perusahaan menjadi tidak terarah. Next. Yang keenam adalah staff. Hambatan yang ada pada elemen ini adalah kurangnya pengetahuan akan manajemen di tingkat manajemen puncak dan kurangnya tenaga profesional. Tidak semua dari manajer puncak, CV, Century Utama Lestari memiliki pengetahuan tidak memiliki latar belakang mengenai manajemen. Kurangnya pengetahuan ini akibat banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan manajemen dan kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pengetahuan mengenai manajemen. Manajer puncak harus memiliki pengetahuan mengenai manajemen karena mereka sebagai manajemen puncak menjalankan aktivitas manajemen strategi. Jika mereka tidak mempunyai pengetahuan akan manajemen, maka mereka tidak dapat menjalankan aktivitas manajemen strategis dengan baik. Maka implementasi strategi pun tidak akan berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan manajemen puncak. Next.
Dan hambatan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah ya skills. Pada elemen ini tidak ditemukan adanya hambatan dalam mengimplementasikan strategi. Perusahaan sampai saat ini masih mempunyai ikatan yang kuat dengan pemasok-pemasoknya tanpa ada masalah yang menghambat hubungannya dengan pemasok. Hal ini sangat mendukung dalam perusahaan mencapai tujuannya yang tertuang dalam visinya untuk mempunyai banyak toko dan menjaga moto perusahaan menjadi perusahaan yang memberikan manfaat kepada para pelanggannya. Okay, next. Ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sandy Bastian. Oke, terima kasih Saudara Jaka. Untuk yang poin kelima itu ada penerapan digital marketing. Next. Digital marketing itu sendiri memiliki strategi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dari pemasaran. Dalam hal ini biasanya digital marketing menggunakan iklan yang menggunakan sosial media atau jasa influencer dalam memasarkan produknya, serta si perusahaan dapat membuka market atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dalam digital marketing, struktur sangatlah penting dalam mengkoordinasikan job desk dari masing-masing anggotanya. Contohnya seperti pembagian job desk dan tanggung jawab dari masing-masing divisi. Dalam digital marketing biasanya job desk yang dibagikan contohnya seperti yang pertama yaitu web designer, yang kedua copywriting, yang ketiga pemrograman atau security server. Next. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.